Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Teman-teman yang sedang menyaksikan video saya kali ini ya, di tanggal 7 Agustus 2023 kita balik lagi membahas indeks kita hari ini, menu buy close yang saya berikan di grup umum maupun di grup Rekom kemarin hari Jumat. Hari ini cuan di atas 5% ya. RAA-nya cuan di atas 5% ya. Yang mau join grup umum, silakan link ada di deskripsi ya teman-teman. Silakan diklik saja atau bisa dicari di Telegram teman-teman. Ketik saja pemahaman saham, nanti akan ketemu grup saya ya. Oke, kita bahas dulu indeks kita. Nanti kita coba main-main dulu ke Telegram saya. Untuk indeks kita ya sudah saya bilang masih oke, turun wajar, naik lagi kan. Ya, support sekarang sih ya masih aman lah ya. 68 6870, 6850 ya oke lah masih oke. Resisten memang ada cukup kuat di 600 6.910 sampai 6.930 dulu ya. Posisinya sih masih dalam tren yang uptrend ya untuk sekarang ya untuk indeks kita. Masih oke lah ya. Masih oke. Oke, kita pergi dulu ke Telegram. Ini saham-saham yang di request ya teman-teman. Ada belasan lah ya. Saya sudah akum ada belasan saham yang di request. Lalu ini ya, mode buy close sudah ini cuan ya kita ya. Apa? Eh FOK-nya ya, FOLK-nya kemarin saya infokan ya. Saya infokan saya beli FOLK walaupun eh jatahnya nggak terlalu besar. Dia sempat tadi arah, habis itu dibawa turun saya udah lepas semua, warannya saya lepas, induknya juga saya lepas ya. Hari ini ada dua saham IPO, FOLK-nya yang kita ambil naik tinggi ya. Jadi memang harus dianalisa teman-teman. Jadi saham IPO itu nggak semua kita harus beli. Kita harus cek dulu yang mana yang prospek, yang mana yang tidak. Ya, puji Tuhan FOLK-nya arah pagi sempat turun sedikit, saya sudah jual semua sih. Saya nggak mau hold ya. Karena memang tidak secara valuasi saya sudah bilang tidak terlalu oke. Cuma saya berharap warannya aja kan lumayan tuh. Ya warannya kan gratis. Dapat lumayan. Ya walaupun penjatahannya nggak besar ya. Ya kita masih ada besok RAL, RAL ini besoknya IPO lagi ya. Semoga sih bisa cuan. Lalu terakhir kita ada Mutu. Ya tiga saham yang saya beli di IPO kali ini minggu ini ya. Ya itu cuan. Ya sudah saya infokan juga di grup umum, di Instagram saya juga saya infokan, di YouTube saya juga saya infokan di komunitasnya. Ya, ya menu buy close cuan ya teman-teman. RAM-nya cuan nih menu buy close saya berikan juga di grup umum kemarin nih tanggal ya. Jelas ya. Tanggal 4 Agustus. Ya, RAM buy 820 closing kemarin saja 815 ya. Cuannya 5% lebih udah pasti dapet lah ya. Udah pasti dapet. Di grup Rekom juga sama. Saya berikan RAM. Jadi kalau memang saya berikan di grup umum itu sama. Sama dengan Rekom di grup Rekom. Tapi di grup umum tidak setiap hari saya berikan. Ya seminggu maksimal cuma 2 kali. Itu pun hanya menu buy close. Tapi kalau di grup Rekom itu setiap hari saya berikan menu buy close, menu scalping. Dan kita ada grup khusus juga semi swing ya. Ini kita sudah cuan ya. Ini jelas ya. Sama juga RAM 820 dapat closing 815. Ya TP-nya capai TP2. 5% lebih udah pasti dapat. Nah ya, yang ini kemarin kita sempat turun aman. Ya kita beli kemarin di 124 sempat turun ke 119 suruh average down. Ya hari ini naik sampai 134. Cuannya berkali-kali lipat teman-teman. Balik ke 124 saja Anda sudah cuan 3%-an. Naik lagi dari harga pembelian pertama 124 naik sampai 134 itu cuannya coba hitung saja lebih dari 10% ya. Kita beli kemarin tanggal 2 Agustus. 2 atau 1 atau tanggal 2 Agustus lah. Ya itu kita beli di sana kemarin aman. Lalu PNBN. Ya, ini saya suruh hold kemarin. Ya, kita sudah beli tuh. Ya, saya suruh hold PNBN. Saya bilang saya belum jalan, saya masih hold PNBN. Ya, kita beli di area ini. Ya, di bawah 1.300 lah. Saya targetnya memang break di atas 1.340. Targetnya di 1.400-an. Hari ini tercapai. Ya, mungkin cuannya teman-teman di kisaran 7% sampai 10% lah. Lumayan. Ya, ini kita hold ada semingguan lebih lah. Ya, PNBN seminggu lebih dapat 7%, 10% lumayan banget, teman-teman. Lalu ini menu scalping kita tadi, ini menu siang ya, menu siang. Sennya arah sempat tadi dibuka dibanting ke 75 ya. Kalau ada ambil teman-teman ambil, closing masih dikunci arah kok ya. Masih di 78. Kalau Anda ambil 77, Anda posisi cuan
1,4%. Kalau teman-teman tadi ambil 7576 mungkin sudah di atas 2% sampai 3% ya. Semoga sih besok bisa naik lagi untuk sennya ya. Semoga ya, tinggal di teman-teman dikawal saja. Karena posisi teman-teman sudah cuan. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Semi swing NSP saya info buy 31 Juli ya. Area buy pertama dapat semua. Dapat semua 1170, 1225, dapat semua ini. Ya, mungkin average teman-teman di 1200-an. 1200 lah. Ya, buy 2 saya nggak berikan karena saya nggak yakin dia akan jebol 1170. Makanya saya tidak tidak kasih dulu harga buy kedua. Target TP1 saja, kalau Anda beli 11225, jual 1270 itu lebih dari 45%. Ya, apalagi average standar di 1200 itu sudah lebih dari mungkin 7%-an. Ya, 1270 saja ya Anda sudah lebih dari cukup sebenarnya ya. Itu namanya semi swing. Jadi lebih santai tapi lebih terukur. Targetnya lebih lebih range-nya lebih agak panjang ya. Itu semi swing tapi harus sabar. Lalu ini nah ini buy close hari ini yang saya berikan sebelum market closing saya tidak berikan di grup umum ya karena grup umum jatahnya seminggu 2 kali saja. Ya ini hari ini yang di grup rekom saya infokan buy energi 252 pasti dapat lah. Ya kalau di bawah itu nggak dapat 24 nggak dapat 252 pasti dapat. Ya, saya bilang kalau cuan boleh langsung jualan. Area TP sudah ada keterangannya ya. Jadi TP ODT itu 1,5% sampai 3% sudah lebih dari cukup sebenarnya. Ya, karena kita kan berikan rekom setiap hari, bahkan sehari bisa lebih dari 2 kali, bahkan 3 kali. Ya, jadi resistennya 260, closing 258, Anda sudah cuan 2%. Anda beli 252, jual 258, Anda sudah cuan 2% teman-teman. Hanya dalam bukan hitungan hari, ini hitungan jam saja. Kita beli jam 2.16, nggak jalan kok. Nggak jalan sampai dekat closing dia baru naik ya. Ya puji Tuhan, cuan 2%-an. Ya ini close, ini menu buy close tadi. Ini tanggal 7 Agustus jam 2.16 ya. Ya puji Tuhan sudah cuan. Ya kalau di grup Ecom saya tidak berikan hari ini karena memang jatahnya cuma 2 kali. Ya, tapi kalau memang saya berikan ya sesuai dengan yang saya berikan di grup Ecom. Jadi saya tidak akan membuat teman-teman beli harga yang lebih tinggi. Jadi kalau memang saya mau berikan ya saya berikan. Kalau enggak ya enggak. Oke, kita bahas saham-saham di request ya teman-teman. Saham-saham yang di request pertama PNBN ya PNBN. PNBN kita sudah cuan gede loh ya. Ya, naik ya. Kenceng loh 1.400 jebol loh ya. Saya sudah mulai take profit ya. Saya udah jual lebih dari setengah persen, setengah persen, 50% muatan lebih ya. Karena saya target saya 1.400-an. Udah capai ya, saya jualan. Nggak usah terlalu tamak gitu. Kita ada target, target terpenuhi kita mulai jualan. Ya, bukan target terpenuhi kita greedy lagi, nggak boleh begitu ya. Kita sudah ambil di bawah kok. Sekarang resistennya sih ada di 4120, 4130, 4150 itu cukup kuat. Kalau nggak bisa break, hati-hati bisa turun lagi. Karena memang ini sudah dalam fase yang memang biasanya orang mulai take profit ya. Biasanya. Tapi semoga sih bisa break lagi 1450. Tapi kalau nggak bisa break, realistis saja. Anda tinggal dikawal saja. Support dia, support uptrend dia 1370, 1350. Oke? Untuk PNBN. Uptrend ya uptrend. Tapi ini sudah fasenya patternnya sudah mulai agak tinggi ya. Sudah agak tinggi. Lanjut ke PTSN. PTSN kurang oke. Ini secara candle kurang menarik ya. Secara candle sudah kurang menarik. Tapi kalau dibilang downtrend belum. Ya supportnya support jauh di 230. Ya 230. Ya sempat kemarin kita sempat suruh beli. Ya saya sudah infokan saya udah lepas sih. Saya udah lepas. Saya udah sebenarnya saya nggak rugi sih sebenarnya ya. Saya sebenarnya sudah cuan. Tapi karena saya nggak enak mau jualan. Ya saya hold saya sudah lepas ya. Saya rugi sekitar 3%-an kalau nggak salah. Ya, nggak mau saya nggak mau hold saham beginian ya. Lebih baik saya lepas dulu. Kalau ada momentum dia mantul lagi saya baru masuk. Ya nggak usah terlalu ngeyel karena sekarang support dia udah jebol 240 ya, sudah kurang oke. Ya, resisten sekarang support sekarang berharap saya 230, 226 tidak jebol. Kalau 226 jebol itu berpotensi untuk downtrend. Ya, untuk sekarang sih belum downtrend lah ya karena ada support dia 230, 226. Tapi kalau saya udah lepas ya karena saya cut loss atau saya patokannya di 240. Kalau 240 jebol ya saya lepas. Ya, untuk sekarang resistnya 240, 246. Ya, posisinya sih masih dalam fase yang uptrend ya. Dalam fase yang uptrend selama 226, 230-nya kuat. Tapi kalau jebol dia akan turun jadi downtrend.
Lanjut ke GJTL. GJTL masih sideways di area bawah, ini lagi downtrend ya teman-teman, lagi downtrend. Support ada di 890, 870, resisten ada di 930, 960 dulu. Ya lagi downtrend. Lanjut ke ADRO. Adro lagi sideways di persimpangan bawah, kurang oke juga. Cenderung mau downtrend ya kalau saya lihat. Ya cenderung mau downtrend untuk Adronya. Bentar saya lihat dulu. Ya support ada di 2360, 2320. Ya tidak boleh jebol 2320-nya. Kalau jebol dia akan turun lagi. Resisten dia di 2400, 2430. Tidak cenderung tidak oke untuk saat ini untuk Adro. Ya cenderung baru mau mulai downtrend ya. Hati-hati aja. Lanjut ke MPMX. NPMX belum uptrend ya. Sekarang lagi sideways di persimpangan bawah. Kemarin ada technical rebound di seribunya. Ya resisten sekarang ada di support di 1000. Ya 1000 udah pasti supportnya. Resisten ada di 1040 lah. 130 lah. 1030 terdekat dulu ya. Nggak usah jauh-jauh sampai 1050 dulu. Ya untuk MPMX. Belum uptrend tuh saat ini lagi sideways di persimpangan-persimpangan lah ya. Ya, cenderung sih lagi persimpangan bawah untuk MPMX-nya. Lanjut ke SMKL. SMKL lagi kurang oke juga ya, lagi sideways juga di persimpangan bawah. Bukan lagi sideways di persimpangan bawah ya, support dia sekarang ada di 230, 220, resisten ada di 238, 248 ya, maksimal 250 lah. Lagi sideways juga di area bawah untuk SMKL-nya, belum ada tanda-tanda untuk naik lagi ya, lagi sideways dulu dia. Lanjut ke KLBF. KLBF. KLBF juga lagi downtrend teman-teman. Ya, fasenya fase downtrend. Support 1830, 1800 tidak boleh jebol. Resisten ada di 1870, 1920. Ya, tidak oke untuk KLBF saat ini ya, lagi downtrend fasenya. Lanjut ke EL, ELSA. ELSA. Uptrend nih, uptrend. Cuma ya ini sudah agak lumayan tinggi, tapi masih oke lah ya. Apalagi masih bertahan di 400 sampai 390 itu support uptrend dia. Resisten ada di 412, 420 itu resiko untuk Elsa. Ya, semoga sih kuat di 400 sih masih oke. Ya maksimal 390 lah dibatasi di sana. Ini masih uptrend lah untuk LSA-nya masih uptrend. Lanjut ke MDC. Masih oke sih ya, masih uptrend juga. Kalau saya lihat support ada di 1050, 1030 tidak boleh jebol. Resisten ada di 1100 memang cukup kuat sampai 1150 itu sangat kuat untuk MDC-nya. 1150 sangat kuat. Ya, kemarin turun wajar karena memang sudah tinggi. Ya, orang take profit ya wajar karena sudah tinggi. Mungkin mereka sudah ambil di bawah ya. Kalau Anda tahu bisa lihat analisa sih mungkin Anda mungkin akan ikutan jualan ya. Tapi kalau Anda masih ditahan pun masih oke sebenarnya. Tinggal Anda trailing saja di titik-titik yang penting ya untuk MDC-nya masih uptrend kok. Lanjut ke DILD lagi downtrend juga, lagi sideways di persimpangan bawah. Support 230 sama 220, resisten ada di 238, 246. Lagi persimpangan bawah. Lagi sideways di persimpangan bawah untuk DILD. Lanjut ke Raffi. Raffi baru bangun tidur ya. Ya, hati-hati. Kalau saya tanya saya mau ambil, saya nggak ambil sih. Ya, orang mungkin lihatnya keuangan dia naik ya. Tapi Anda harus cek dulu, itu real penjualannya atau enggak. Ya, secara penjualan realnya memang naik, tapi tidak sebesar totalnya. Ya, tidak sebesar totalnya ya. Jadi ada yang di sedikit-sedikit di bukan penjualan aslinya dimasukkan jadi laba ya, wajar lah. Jadi labanya naik, kelihatannya gede banget. Tapi penjualan aslinya memang naik, tapi tidak segede total semuanya ya. Kalau dibilang oke ya, oke uptrend, cuma ini sudah agak tinggi ya. Support dia 76, 70 lah. Resisten ada di 82, 86 dulu ya untuk Raffi. Untuk AFV-nya uptrend tapi sudah agak tinggi ya.
Lanjut ke terakhir. Jadi untuk RAFI-nya support di 7076, resisten 8286. MAHA wajar turun lah ya. Karena sudah tinggi, hati-hati kalau jebol 266-nya, 260-nya mungkin dia akan bisa turun ke bawah. Ya bisa turun ke bawah ambles agak dalam ya. Jadi patokannya 260 aja. 260, 266 itu support uptrend dia kalau jebol hati-hati. Ya bisa balik arah jadi downtrend. Resisten sekarang memang ada kepentok 82. 282 300 maksimal di sana sudah kepentok ya, sudah kepentok. Target saya kemarin di 300-an sudah capai di semi swing itu, cuannya gede banget di atas 50% kalau nggak salah. Kita beli di sini pas dikoreksi kedua hari ya, kita dapat di bawah 200 ya di sini. 2 hari koreksi ini kita dapat di bawah 200 ya, lumayan gede banget cuannya. Ya, kalau saya sih ya udah nggak mau ambil lagi, saya alihkan lagi ke saham yang lain dulu. Ya, saya udah take profit juga untuk MAH. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga setannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Salam cuan.